fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang media, Humas dan Media KONI Kabupaten Subang mengundang salah satu cabur yang sudah berdiri lama ya di Kabupaten Subang, yaitu cabang olahraga judo. Saat ini saya bersama dengan para atletnya dan pengurus Pengcap PJSI ya, Persatuan Judo Seluruh Indonesia. Kebetulan di sini ada Kang Epit ya, Pak Kang Jainal Abidin kalau di nama lengkapnya. Lalu didampingi dengan atletnya ya, Abdullah Nugraha ya. Abdullah Nugraha ya. Ini salah satu atlet judo yang masih eksis dalam melakukan pelatihan-pelatihan untuk persiapan di Porprov 22 Jawa Barat nanti. Dan di sebelahnya juga adalah Aznal Aulia Pamungkas ya. Aulia Pamungkas ini salah satu atlet yang sempat meraih emas di Porda 2018 di Bogor. Untuk lebih lengkapnya, nah kita akan coba berbincang-bincang dengan rekan-rekan bertiga ini, seperti apa sih judo ini di Kabupaten Subang. Dan saya tadi sempat ke lokasi tempat mereka berlatih, cukup prihatin ya, di mana banyak lubang-lubangnya, atap-atap yang rusak segala macam. Dan ini mungkin makanya saya coba membawa mereka ini di ruangan KONI Kabupaten Subang untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan saat ini dan apa kendala-kendalanya dalam menjaga judo di Kabupaten Subangnya. Untuk sementara ini, untuk kali ini saya ingin berbincang dengan Kang Epit. Ya. Kang Epit ini salah satu pengurus di Bimpres ya. Kebetulan saya pengurus di bidang organisasi di PJSI. PJSI, yang Persatuan Judo Seluruh Indonesia. Sebagai pengurus di bidang organisasi. Perwakilan daripada pengurus. Sejauh ini Kang Epit, judo itu seperti apa ya? Boleh gimana presentasikan saat ini? Kalau kita bicara judo, barangkali di sini judo itu olahraga yang tiap event Porda atau dulu Porda ya, sekarang Porprov ya, itu mendulang emas. Udah 3 kali menjadi juara umum di cabangnya, mulai dari Porda Indramayu, terus Kerawang sampai ke Bandung. Itu juara umum terus waktu itu. Tapi ya dengan perkembangan yang sekarang, persaingan yang ketat ya, barangkali ya antara kabupaten ya, kita terus aja masa ketinggalan gitu. Ketinggalannya seperti apa? Ya dalam artian kita juga sarana tuh dengan walaupun memang kita kebanyakan atlet-atlet kita itu jebolan daripada PPLP. Jadi latihannya pada di Bandung ya. Bandung. Ada banyak jebolan-jebolan atlet asal Subang, asli Subang. Ini yang di samping saya juga, ini ada saudara Azhar. Ini dapat tahun kemarin tuh dapat medali emas di Bogor. Junior, kelas junior ya. Kelas junior. Alhamdulillah kan itu putra daerah, asli putra daerah. Putra daerah ini ya. Asli putra daerah. Pak Kang Azhar ya. Terus sejauh ini apa sih respon dari KONI Kabupaten Subang terkait dengan kebetulan kan di program KONI Kabupaten Subang ini kan ada suntikan bantuan dari 2020 dan 2001. Apakah di 2020 sempat ada bantuan? Ini kan salah satu atlet peraih emas ya? Iya, betul. Seharusnya ada di upgrade A itu ya. Boleh diceritakan? Kebetulan untuk sekarang ini ya, kita dari atletnya itu sendiri kita belum ada insus atau apalah kan gitu ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini ada kan gitu, untuk atlet-atlet yang kemarin
mendapatkan medali. Intinya mendapatkan medali ya. Itu di 2020 belum dapat dong? Belum, hanya pembinaan yang 3 bulan aja. 3 bulan pembinaan, tapi tidak insus untuk Tidak. salah satu atlet. Ini kan atlet berprestasi, Ya. mendapatkan emas Ya. itu ya, Ya. di Porda Ya, Bogor kemarin Bogor. itu nggak ada. Nggak ada. Belum. Nggak ada. Apakah dari KONInya tidak mengetahui atau bagaimana? Karena Apa waktu itu pecatnya? waktu diminta untuk persyaratan untuk pembinaan itu kan kita menyerahkan piagam. Ya. Piagam hasil daripada kejuaraan masing-masing prestasi atlet waktu itu. Di Tapi 2020. 2000 itu kan kita menyerahkan. Tapi ya nggak tahu lah. Saya juga nggak ngerti ya, nggak ngerti bagaimana kenapa atlet yang dulunya medali emas, asli daerah Subang, orang Cijambe asli Tulen kan gitu ya. Ya alhamdulillah nggak mendapatkan insus gitu. Oh gitu ya. Saya sempat Tapi mudah-mudahan lah untuk tahun ini kita udah ngajuin lagi. Mudah-mudahan kita akan berusaha untuk terus istilahnya mengusulkan ke Bimpres atau ke Pak Ketua Umum untuk segera ini atlet yang punya potensi ke depannya. Iya benar. Itu dicoret atau bagaimana di 2020? Ya nggak tahu, Diperlihatkan? nggak tahu. Apakah dicoret apa enggaknya saya juga nggak tahu. Karena kita blank, tidak tahu apa-apa kan. Hanya kita waktu itu cabur hanya menyerahkan persyaratan piagam aja. Tapi sudah diserahkan ya. Udah Persyaratannya apa udah, yang dibutuhkan udah. sesuai itu. Piagam, medali kan gitu kita fotokopi dengan sertifikat piagamnya itu sendiri. Oh gitu ya. Oke. Sejauh ini siapa? Ajar. Ajar. Bagaimana Ajar dalam boleh tahu cerita mendapatkan medali emas di Porda Bogor itu bagaimana ya? Pertamanya gak nyangka mendapat medali emas karena sebelum Porda itu 4 bulan sebelumnya cedera di salah satu kejurnas di Palembang, kejurnas Kartika Cup. Di final tangan kanan patah dan benar-benar 2 tulang yang penyangga tangan itu udah patah. Nah cuma awalnya mau dipen tapi nggak jadi karena bapak nggak setuju, orang tua nggak setuju untuk dipen operasi tindakan dokter. Jadi nunggu beberapa hari di Palembang sampai event pertandingan selesai baru pulang ke Subang dan melakukan pengobatan alternatif. Setelah itu pemulihan dan 2 bulan menjelang Porda baru melakukan latihan yang rutin lagi, tetapi tidak melakukan latihan yang sparring atau apa, cuma latihan kondisi fisik dan teknik sendiri, melatih tangan kiri agar lebih kuat dari sebelumnya. Itu sempat cedera ya dalam persiapan Porda di Bogor itu ya? Ya. Itu jangka waktunya gimana? Berapa bulan itu saat cedera itu? Di bulan apa? April, akhir April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September pertandingan. Pertandingan ya? Ya. Gitu ya di Porda itu. Dan itu sempat walaupun dalam kecedera itu ketika berlatih itu enjoy ya walaupun dalam keadaan sakit. Enjoy. Tapi udah sembuh itu pas? Belum. Soalnya latihan masih pakai kiri karena trauma. Jadi tangan kanan itu susah buat refleks ngelakuin apapun gitu. Jadi yang biasanya apa-apa pakai tangan kanan semenjak patah, dari mulai makan, kebiasaan bawa barang atau apapun diganti pakai tangan kiri. Jadi tangan kanan diam pasif kayak gitu. Oh, dalam keadaan cedera itu masih bisa menghasilkan prestasi ya gitu ya. Alhamdulillah. Kebetulan juga waktu itu lawan Ajar itu kalau nggak salah itu udah pulang dari Jepang ya Ajar ya. Dari Jepang udah latihan yang lawannya Ajar yang dikalahkan Ajar waktu final itu nomor 1. Sebenarnya nomor 1 di juniornya. Di juniornya ya. Ya. Ajar itu ya diperkirakan ya kita harapannya waktu itu ya, waktu itu remang-remang lah ya. Nggak ada harapan lah, tapi kita berusaha untuk memacu mereka untuk semangat, tetap untuk berkiprah lah gitu. Itu waktu itu pertama medali emas di kontingen Kabupaten Subang waktu di Bogor. Di Bogor ya? Ya, Ajar yang memecahkannya. Yang pertama itu Ajar yang memecahkan medali emas untuk Subang. Di Bogor itu Ajar yang pertama kali
pecah telurnya Mas Pecah ya? telurnya kontingen Subang itu di judo, Lalu? dipecahkan oleh judo, terus langsung disusul dengan biliar, tenis meja semua. Menyusul. Perdana itu ya? Ya. Perdana di Bogor ya, luar biasa ya, di saat cedera tangan kanan kiri. Kanan Azhar ini tetap konsisten melakukan kejuaraan di Porda ke-13 di Bogor sendiri, tapi masih bisa menghasilkan prestasi gitu kan. Itu kalau kita pikirkan itu kekuatan apa itu ya? Karena mereka itu adalah putra daerah ya, Bang. Mereka itu punya ambisi untuk istilahnya bahwa saya itu mampu. Terus kebetulan Azhar ini adalah lulusan PPLP Bandung Jawa Barat. PPLP Bandung Jawa Barat. Waktu itu kan gitu. Jadi ada motivasi yang sangat tinggi ditanam di mereka. Mereka itu istilahnya memperjuangkan daerah Subang itu benar-benar luar biasa. Saya sampai nangis waktu itu. Sempat nangis ya ketika Azhar meraih dikalungkan emas itu ya sebagai juara satu dan memecah telur kabupaten, medali pertama dalam peringkat Porda 22 Porda kemarin itu ya 2018 ya, Azhar itu untuk Kabupaten Subang. Perasaan Azhar gimana ya ketika itu ya? Bersyukur tentunya, dan tidak ada trauma lagi. Tidak ada trauma lagi Karena istilahnya kalau udah pertandingan itu udah nanggung mau istilahnya nanggung buat perang, harus diselesaikan. Itu kalau kita pikir mental ini benar-benar punya mental ya, Azhar ini kan. Itu dalam kelas junior ya waktu itu ya? Iya. Junior. Kelas 90 ya? Min 90. Min 9 di kelas min 90. Waktu itu Azhar usia berapa? Usia 17 tahun. Usia 17 tahun sudah meraih medali emas untuk Kabupaten Subang kan. Itu sangat luar biasa ya. Setidaknya ini adalah salah satu perhatian untuk KONI Kabupaten Subang bahwa Azhar ini adalah salah satu aset daerah yang harus dijaga dan harus dipertahankan kan. Dan Azhar ini sempat diminta ya ketika di daerah-daerah lain ya untuk mewakili ya, tapi beliau Azhar ini nggak mau. Saya nggak mau untuk ke daerah lain, saya maunya untuk di Kabupaten Subang. Banyak yang mengiming-imingi mereka itu ya, termasuk Azhar itu ya diimingi nih oleh kabupaten lain untuk pindah ke kabupaten lain. Nah, tapi dengan bahasa yang simpel mereka itu jawab bahwa saya adalah orang Subang. Oh, saya orang Subang, orang Wing mah orang Subang ya. Itu, saya orang Subang, saya memperjuangkan Subang itu sendiri. Itulah makanya mental mereka itu nasionalis ya, rasa kedaerahannya Subangnya luar biasa. Saya nggak bisa diganti dengan nilai ya. Nggak, dia padahal kalau misalkan kita mau ambil itu lumayan juga kalau misalkan diukur daripada materi ya, iming-imingnya luar biasa, ya luar biasa sekali, iming-iminginya dengan fasilitas anu ya. Ya kalau misalkan ya kemarin waktu udah udah Porda Bandung, atlet-atlet Subang pada kabur semua, tapi yang ini masih bertahan, alhamdulillah, karena ada punya idealisme kedaerahannya yang tinggi sekali. Gitu. Alhamdulillah, Kang Azhar, kemarin kan 2020 kan sempat ada verifikasi atlet segala macam. Apakah dari pihak KONI sendiri, khususnya pihak yang bidang yang menangani yaitu Binpres ini sempat ke Azhar atau ke lokasi tempat latihannya di Cijambe ya? Sempat nengok gak sih Binpres sendiri ke sana? Belum pernah ke sana. Pernah, setahu Azhar belum pernah. Belum pernah nengok ke Azhar ya. Selama Azhar latihan di situ gak ada yang dari Binpresnya sendiri datang ke dojo untuk mengontrol, menjenguk anak-anaknya dalam berlatih atau apapun itu, belum pernah ada. Sampai ke renovasi dojo kami pun belum terlaksanakan sampai saat ini. Iya, jodohnya sempat ya rusak
parah ya setidaknya kan. Yang mungkin buat masukan Bimpres untuk lebih memperhatikan judo kan. Dari ini ungkapan dari atlet sendiri ya, atlet judo sendiri ya, mudah-mudahan dari diskusi ini, obrolan ini ada titik cerah ya ke depannya ya. Ya kebetulan ini untuk atlet sendiri, atlet Subang itu memang itu tempatnya Sambo Judo itu ya, Sambo itu untuk dojo itu adalah tempat latihannya tim Kabupaten Subang selama Porda. Di Porda di Indramayu, Porda di Bandung, Porda di ini semua tim tuh latihannya di Cijambe itu. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini ya kita juga merasa prihatin, pengurus juga merasa prihatin ya dengan ada kondisi seperti ini. Ya barangkali di sini kami juga menyampaikan kepada ya kepengurusan yang sekarang ini, barangkali ya tolonglah kami ini diperhatikan lah untuk sarana. Kita nggak minta apa-apa, kita sarana aja, sarana yang istilahnya untuk kelanjutan pembinaan yang kedepannya. Itu yang jadi saya patokan, karena mereka itu ajar ini masuk judo itu umur kelas 3 SD. Kelas 3 SD sudah ya, udah mulai pelatih judo. Jadi rata-rata mereka yang ada di daerah Cijambe itu kelas 5 SD, kelas 3 SD, kelas 4 itu baru masuk latihan. Jadilah hasilnya ya seperti inilah. Dan usia 17 tahun sudah meraih medali emas untuk Kabupaten Subang. Terus dapat bonus 100 juta. 100 juta waktu itu ya? Ya, waktu zaman apa, siapa tuh? Zaman ketuanya Pak Yoyo waktu itu. Pak Yoyo dapat 100 juta ya? Itu kan bonus yang cukup alhamdulillah ya, untuk bisa memberikan kepada orang tua ya. Ya, Azhar ya. Dan di 2021 ini baru dimasukkan ya sebagai atlet ya baru Insus. Itu baru 2021. Jadi 2020 kemarin itu nggak sama sekali. Hanya pembinaan aja. Pembinaan aja itu. Hanya pembinaan ya, kita yang 3 bulan itu dapat. Pembinaan ya. Pembinaan. Bukan Insus kan biasanya kan ada beberapa kalau di grade itu paling grade A ya. Grade A ya. Grade A ya. Segala macam. Oh ya, satu lagi nih, kita lupa nih dengan atlet kita ya. Atlet kita. Kebetulan Bang Abdul ini adalah keluarga pejudo semua nih. Judo ya, ini sama judo. Ini kakaknya Abdul, kakaknya Azhar. Oh, ini satu lagi Ilham itu ada kakaknya lagi, dia pemain PON Jawa Barat. Oh, kakak beliau ini pemain PON Jawa Barat. Ya. Sekarang dia domisilinya di Bandung. Di Bandung ya. Bandung. Jadi ini keluarga pejudo. Keluarga judo gitu. Judo di Cijambe-nya gitu. Okay. Makanya kalau misalkan hanya keluarga judo ya inilah keluarga Pandang. Sebutnya Pandang. Pandang. Itu sempat ini ada bantuan grade nggak dari itu? Kalau sendiri ada bantuan nggak kalau untuk nugraha ini? Oh iya, pembinaan sama. Pembinaan aja. Hanya pembinaan aja. Pembinaan. Ya kita hanya untuk ke depannya ya, kita sarana aja, yang berarti sarana aja. Sarana ya. Iya, kita sempat tadi pagi saya sempat nengok judo ya. Saya bercerita bla bla bla, terus saya tanya apakah Koni sendiri apakah sudah menengok sasana ya dojonya, ternyata belum ya. Mudah-mudahan kedepannya ada perhatiannya lah, biar sedikit kerja keras dulu lah, ke lapangan lah gitu kan ya. Nah itu juga memacu semangat mereka dengan ada untuk latihan. Ya, dengan menyentuh kita turun ke lapangan, nggak perlu WA-WA lah ya, tapi turun ke lapangan itu yang nilainya lebih beda ya. Psikologinya beda. Kalau misalkan hanya kita ngirim foto gitu kan, foto gitu kan ke anak-anaknya nggak terlalu ini respon. Tapi ya. kalau misalkan dia datang hanya dengan datang aja, nggak perlu bawa apa-apa lah. Datang aja ya, ngobrol biasa gitu. Biasa, mereka merasa diakui. Benar. Benar. Dan ini ya sempat sih saya juga beberapa dengan cabur-cabur yang lain sempat ngobrol, diskusi, banyak yang belum disentuh di lapangan gitu kan. Cabur-cabur yang lain, mudah-mudahan kedepannya Kreslop turun lah ya. Jangan yang itu lagi lah ya. Ya mudah-mudahan lah, karena yang saya bilang tadi yang dari awal bahwa judo itu memang
olahraga lama, kontribusi untuk kontingen Subang itu luar biasa sekali. Udah 3 kali juara umum. Itu di Indramayu kita dapat 8 emas. Iya. Terus di Kerawang itu 9 kalau nggak salah. 9 ya. Yang di Kabupaten Bandung kalau di Bandung itu hampir 7 emas. 7 emas ya. Itu kontribusinya untuk kontingen itu luar biasa sekali waktu itu ya. Karena sekarang ini ya persaingannya ya ketat gitu ya, kita juga. Kemarin alhamdulillah kita dapat mencuri 1 emas waktu di Bogor. Oke. Kang di Nugraha ini gimana? Kenapa sih pengen judo ini? Judo itu seperti apa sih, boleh tahu? Judo itu kita pernah lihat dulu dari waktu SD lihat dulu. Pas masuk SMP mulai ikut ya? Iya. Usia berapa sekarang? 12 tahun ya. Waktu masuknya. Masuk. Sekarang 27. 27. Iya. Ini masih Udah ada senior, kesempatan ya. Udah senior ya. Jadi kalau di judo ada semacam bela diri yang istilahnya ada karisma atau ada. Jadi judo itu menggunakan tenaga melumpuhkan, bukan membinasakan, tapi melumpuhkan. Boleh diceritain gimana ya judo itu? Judo itu gabungan dari gulat atau bagaimana? Jadi judo itu memang gabungan dari gulat, dari jiu-jitsu, semua ada dari unsur-unsur untuk itu. Dari kuras itu kan itu juga ada juga kan gitu. Dari sambo itu juga ada kan gitu. Itu memang gabungan itu. Jadi bela diri judo ini memang bela diri dulu tuh bela diri kepolisian. Menurut itu pokok bela diri kepolisian. Jadi kepolisian wajib. Karena di judo itu tidak membinasakan, hanya melumpuhkan itu. Beda dengan yang lain ya. Bela diri yang lain kan pukul, hajar, selesai kan gitu ya. Kalau di judo enggak. Kita hanya bantingan, kuncian teknik bawah itu judo. Itu tidak ada pukulan atau tidak ada tendangan atau tidak ada apa-apa lagi, nggak ada. Hanya melumpuhkan aja, melumpuhkan lawan dengan teknik-teknik tertentu. Oh gitu ya. Kalau misalnya gini Bang Harun beratnya misalkan 100 kilo, ini Ajar ini 80 kilo, ini Bang Harun bisa terbang sama Ajar yang beratnya yang 80 kilo dengan tekniknya. Iya. Dengan tekniknya itu ada. Dengan tekniknya ada tekniknya ya, Ajar ya. Ada cuci mata, ada apa, itu ada teknik-teknik. Ini bisa terbang itu, bisa ya melumpuhkan lah. Intinya ke sana. Kembali ke Ajar. Ketika Ajar akan bertanding itu, ini mudah-mudahan buat inspirasi untuk atlet-atlet yang lain ya. Ada ini gak sih, ada kata-kata niat itu seperti apa ya? Niatnya itu yang tadi, udah tanggung perang, udah tanggung siap, harus diselesaikan gitu. Itu ya? Iya itu. Terus satu dari pelatih ada namanya Ahendi, beliau selalu bilang kalau di matras bayangin 2 orang tua kamu nangis mendoakan hal yang terbaik untuk kamu. Nah di situ motivasi saya. Jadi ketika masuk matras terbayang orang tua dan pulang harus membanggakan orang tua. Luar biasa ya. Luar biasa itu jadi orang tua lah ya yang memotivasi semuanya ya. Iya. Gitu ya. Nah, Ajar kan ini salah satu atlet peraih medali emas ya. Mudah-mudahan di Porda 22 ini bisa terulang kembali ya. Amin. Punya ini enggak punya ucapan yang untuk rekan-rekan, untuk atlet-atlet Subang ini punya menyampaikan apa ya? Bagaimana? Iya. Punya ada kata menyampaikan mungkin apa ya? Lebih ke pasti semua atlet merasakan namanya pembinaan yang kita kurang cukup nih mengenai pembinaan.
kurang perhatian, pasti akan ada salah satu atau dua mungkin cabur yang sama merasakan seperti judo gitu. Tapi mungkin prestasinya dulu saja yang dikembangkan, walaupun memang sarana prasarana tidak ada, tapi yang penting kita berusaha dulu, ikhtiar dulu, hasil apapun itu urusan, kalau kata pelatih urusan nomor sepatu, jadi urusan paling terakhir lah gitu. Jadi berjuang dulu lah ya, jangan pernah mengeluh ya sebelum berhasil ya. Sekarang aja lagi kuliah di UPI ya. Oh ya, kuliah di mana ini saat ini? Azhar ini masih kuliah semester berapa aja? Semester 4 di UPI, jurusan kepelatihan olahraga. Kepelatihan olahraga, oke. Kang Epit, ada sih harapan-harapan Kang Epit untuk KONI dan pemerintah Kabupaten Subang terkait dengan olahraga judo ini? Ya, kembali lagi kita hanya tidak muluk-muluk ya. Kita nggak muluk-muluk. Saya di sini sebagai perwakilan dari pengurus PJSI Kabupaten Subang. Kebetulan Pak Ketuanya berhalangan hadir, dan diwakili oleh saya sebagai bidang organisasi. Kita hanya mengharapkan perhatian yang istilahnya yang berjenjang, terus pembinaannya jangan sampai hanya tok Porda aja kan gitu. Karena merawat itu sulit ya. Itulah. Ini pembinaan itu bukannya untuk Porda, wah sibuk semua. Pas waktu pembinaan pada berleha-leha. Nah inilah jangan sampai seperti itu. Terus penunjang daripada sarana-sarana yang sifatnya menunjang. Karena olahraga judo itu beda dengan yang lain ya. Kalau olahraga lain bisa di tengah lapangan atau apa ya, dengan ini bisa latihan. Kalau judo nggak bisa, karena harus ada istilahnya ada matras, ada apa. Karena ya itu tadi bandingan itu menggunakan pengamanan khusus gitu. Ya itu. Karena kita ingin ada suatu perhatian kepada cabur yang ya selama ini sudah mendulang emas untuk Kabupaten Subang. Setidaknya ada perhatian. Ada perhatian lebih. Nggak lebih juga ada perhatian lah. Ada perhatian. Setidaknya nengok lah ke. Ya gitulah. Lihat aja lah. Karena dulu itu Sambo Judo adalah pengekspor atau pencipta atlet-atlet yang kontribusi ke Jawa Barat itu paling tinggi. Subang itu paling tinggi sebenarnya untuk atlet-atlet itu. Ada antara lain ya, ada Ilham itu Porda itu. Ada Ira itu atlet-atlet asal Subang, ada Ade Sujana, ada Teni. Sekarang Teni di Jawa Timur sekarang, perkuat Jawa Timur sekarang Teni. Orang Subang itu? Orang Pamanukan, orang Pondok Bali asli putra daerah. Ade Sujana sekarang adalah pelatih junior nasional. Itu orang Subang. Asli orang Subang. Asli orang Subang. Dan itu ya banyak menularkan ya. Ya itulah Subang, makanya ya? dulu Ade Sujana itu masuk di Ciroto. Semacam diklatnya judo waktu itu. Jadi putra-putra daerah Subang itu tidak kalah dengan kabupaten lain sebenarnya. Kalau misalkan potensi ini mau digali gitu, nggak akan kalah. Betul tidak akan kalah. Karena udah terbukti bahwa putra daerah itu ya semacam Ajal, Ilham, Ade Sujana, Teni, semua itu adalah putra asli daerah Subang. Kenapa harus istilahnya? Ya itulah. Judo sendiri pas di Porda Bogor itu berapa atlet yang diturunkan itu? Waktu itu kita hanya 5 atlet. 5 atlet. Dan dalam perolehan medali bagaimana itu? Perolehan medalinya medali 3 perunggu. 3 perunggu. 1 emas. 3 perunggu 1 emas ya. 1 emas. Jadi 1 ini lolos ya? Iya, yang 1 4 ya? 4 medali. Jadi nggak pulang nggak tangan kosong. Nggak tangan kosong waktu itu. Terus itu kita di bawah dia itu bahwa mereka itu yang 5 itu atlet asli orang Subang. Dan semua asli orang Subang ya? Tidak, waktu itu tidak istilahnya tidak mengekspor. Mengekspor ya? Tidak mengekspor, kita nggak belanja waktu itu. Kita fokus kepada atlet daerah itu sendiri. Alhamdulillah kita dapat medali. Karena kita yakin ya bos. Yakin. Karena yakin walaupun waktu itu saudara Ajar itu cedera. Jadi kita was-was, jadi kita udah tidak ada apa, tapi tos-tosan lah ya. Pas lihat semangat mereka itu berlatih waktu itu kan gitu. Jadi kita juga dari pengurus ikut semangat juga. Itulah nilai yang harus kita
perhatikan ya. Dan Azhar ini yang saya bingung ini bisa cedera masih bisa menghasilkan prestasi medali emas. Luar biasa. Itu kan luar biasa itu kan. Ya, luar biasa sekali. Dan itu lawannya dari Waktu itu Kabupaten Karawang waktu itu. Karawang ya. Ya, waktu itu. Dan Dia itu udah pulang dari Korea kalau nggak salah. Wih. Udah KOT udah dari Korea waktu Udah. itu. Masih Kalau kita Korea libas atau tuh ya. dari mana, pokoknya dia udah sering tryoutnya ke luar negeri waktu itu. Luar negeri ya. Tapi dengan namanya saudara aja, saudara asli Subang, Ya. waktu itu dia bisa. Waktu itu ya kita stres juga waktu. Karena Azhar cedera Azhar ya. cedera, udah Kita juga pikir ya. waduh kalah nih ya. Dia kan udah kelemahan aja. Hmm. Jadi tangan kanan ya, jadi tangan kanannya dia diincar terus kan gitu. Iya, kelemahannya di Ya, situ. itu. Karena dia nggak cedera tahu. ya. Dan Azhar ini waspada dengan kondisi kayak gitu ya. Oh. Tapi Azhar sempat ketika di 2020 kemarin itu nggak dapat insus segala macam kan dari kondisi ini. Ada perasaan gedon nggak sih? Udah dongkol. Dongkol gitu ya? Kok begini kok perhatiannya begini gitu ya? gitu. Boleh ceritakan? Ya awalnya juga nggak tahu kalau ada, tapi waktu selesai Porda 2018 itu katanya bakal ada uang pembinaan untuk Porda selanjutnya dan ada beasiswa juga untuk kuliah, tapi ya sampai sekarang nggak tahu. Ya mungkin saja nanti atau mungkin kapan. Insya Allah di Cepat atau KONI lambat, baru ini ya, ya. KONI yang dipimpin oleh Pak Asep Rohman Niati bisa memperhatikan. Karena saudara Azhar itu memang butuh untuk beasiswa. Ya siswa ya. Beasiswanya ya, untuk kuliah itu. Iya. Ya, untuk kuliah menyelesaikan kuliahnya. Hmm. Dia tidak minta muluk-muluk sih sebenarnya. Ya, memang kemarin dia mengusulkan, waktu itu kita mengusulkan ke kepengurusan yang lama. Iya. Tapi ya nggak ada respon. Ya, barangkali untuk pengurusan yang sekarang, barangkali saudara Azhar bisa mendapatkan beasiswa. Beasiswa ya, yang mudah-mudahan dari obrolan ini ada perhatian lah untuk pihak bidang-bidang KONI Kabupaten Subang untuk memperhatikan. Ini adalah salah satu aset yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, dan mungkin kedepannya mungkin beliau Kang Azhar ini kan bisa menjadi pelatih untuk memberikan regenerasi olahraga judo di Kabupaten Subang. Ya, betul ya. Jadi atlet, pelatih dari peraih medali emas segala macam ini pelatih kedepannya ini kan. Setidaknya jangan mengkerdilkan putra-putra daerah, jangan mengucilkan putra-putra daerah yang sudah berpotensi, yang sudah dilihat punya nilai, yang sudah punya prestasi ke depan, dan mudah-mudahan aja tetap semangat ya, walaupun kemarin itu ya, tapi ya kedepannya insya Allah untuk di Porda 22 nanti Ajat bisa meraih kembali prestasi yang baru untuk judo dan hadiah untuk Kabupaten Subang ya. Oke, siap. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Kang Azhar. Cukup mungkin. Cukup ya. Kang Epit? Ya, barangkali kita sekali lagi minta perhatian. Kami dari pengurus judo PJJ Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih selama ini, walaupun memang belum maksimal yang kita ini kan, tapi kita dimaksimalkan mungkin, gitu aja. Tapi ya kita juga kedepannya barangkali tolonglah, ini atlet-atlet yang punya potensi yang kedepannya, pembinaan kedepannya tolong diperhatikan. Kita tidak muluk-muluk loh, nggak, saya nggak minta apa-apa, minta diperhatikan. Diperhatikan ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Epi, Kang Azhar dan Kang Nugraha ya, mau hadir di KONI di bidang humas dan media, dan mudah-mudahan kedepannya dari obrolan ini ada satu perhatian lebih untuk mereka ini, kan ini adalah aset. Terima kasih Kang Epi. Untuk insan olahraga di Kabupaten Subang, insya Allah kita akan mengundang beberapa cabur lagi yang sebenarnya saya sih tertarik dengan cabur-cabur yang gimana ya, yang kurang dipublikasikan ya, yang kurang disentuh, karena dari mereka itu kadang-kadang atau ada miss antara cabur dengan
Koni atau bagaimana, kenapa jadi sulit untuk berkomunikasi ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan mengundang cabur-cabur yang lain